Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izal Jayani. Saya dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang nama akuntansi. Perkenalkan, nama saya Risma. Saya dari kelas 12 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Susanti. Saya dari kelas 12 IPS 3. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian akun terlebih dahulu. Akun adalah tempat untuk mencatat interaksi yang terjadi dalam perusahaan. Secara garis besar, akun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akun real tetap dan akun nominal sementara. Akun real adalah suatu kelompok akun yang ditulis dan juga dilaporkan dalam neraca keuangan di dalam setiap laporan keuangan yang terdiri atas harta, utang, dan modal. Sedangkan akun nominal atau yang sering disebut dengan nominal akun adalah kelompok akun yang ditulis transaksinya di dalam laporan laba rugi perusahaan yang terdiri atas pendapatan dan beban. 1. Harta atau aset. Harta adalah sumber ekonomis yang juga meliputi biaya-biaya yang terjadi akibat transaksi sebelumnya dan mempunyai manfaat pada masa yang akan datang. Harta merupakan jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan usahanya. Harta terdiri dari harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Harta lancar. Harta lancar terdiri dari khas, piutang, hasil tagih, beban dibayar muka, persediaan, dan perlengkapan. Investasi jangka panjang yang terdiri dari saham, reksadana, deposito, dan surat berharga lainnya. Harta tetap. Harta tetap adalah harta berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai rasa manfaat lebih dari 1 tahun. Harta tetap dapat dikategorikan menjadi 4 macam. Yang pertama, tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan. Harta tidak berwujud. Harta yang tidak mempunyai wujud fisik tetapi merupakan hak-hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Harta tidak berwujud terdiri dari hak paten, hak merek dagang, hak cipta, hak franchise, goodwill, hak sewa, dan hak eksekutif. Hutang atau kewajiban. Kewajiban atau hutang adalah segala keharusan ekonomi yang dimiliki perusahaan di masa mendatang dalam bentuk penyerahan aktiva atau jasa sebagai akibat dari kegiatan usaha yang sudah dilakukan. Secara sederhana, kewajiban ini adalah hutang perusahaan terdiri atas pertama, hutang lancar, kedua, hutang jangka panjang. Hutang lancar yaitu hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Hutang lancar dapat dikategori menjadi 4. Pertama, hasil bayar. Kedua, hutang usaha atau hutang dagang. Ketiga, biaya yang masih harus dibayar. Keempat, pendapatan diterima di muka. Hutang jangka panjang yaitu kewajiban yang jangka waktu pelunasannya lebih dari 1 tahun. Hutang ini dapat dikategori menjadi 4. Pertama, hutang bank atau hutang usaha. Kedua, hutang hipotek. Ketiga, hutang obligasi. Keempat, hutang lainnya. Ketiga, modal. Kapital atau modal merupakan aset dan uang tunai yang dimiliki oleh suatu bisnis atau perusahaan. Modal di sini bisa jadi berupa uang tunai, peralatan atau piutang, tanah maupun bangunan. Selain itu juga, modal bisa mewakili akumulasi dari kekayaan yang dimiliki oleh bisnis atau perusahaan tersebut, atau juga besaran investasi dari pemilik dalam bisnis tersebut. Modal terdiri atas yang pertama, modal pemilik, yaitu modal yang disetor dalam bentuk perusahaan perseorangan. Yang kedua, modal persekutuan, yaitu modal yang disetor dalam bentuk perusahaan persekutuan. Yang ketiga, modal saham, yaitu modal yang dimiliki investor berupa kepemilikan dalam perusahaan. Yang keempat, laba ditahan, yaitu laba yang tidak dibagikan kepada pemilik modal dengan tujuan memperbesar modal usaha. Yang keempat, beban. Beban adalah sebuah pengorbanan yang harus dikeluarkan atau diperlukan untuk merealisasikan sebuah hasil. Beban terdiri atas yang pertama, beban usaha, yaitu beban yang muncul karena kegiatan operasional perusahaan. Contohnya, beban gaji, beban sewa, dan beban iklan. Yang kedua, beban lain-lain, yaitu beban yang muncul karena non-operasional. Contohnya, beban bunga dan beban administrasi bank.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.